Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Puji Astuti Ibrahim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah korosi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sri Mulyati dengan NIM 200-334. Di sini saya akan memaparkan tentang dua jurnal jenis korosi, penanganan dan perhitungan laju korosi sebagai ujian akhir semester genap ini. Baik, langsung saja pada pembahasan. Baik, langsung saja pada pembahasan. Ada 6 pembahasan, yaitu yang pertama, pendahuluan, jenis korosi jurnal 1, penanganan korosi jurnal 1, jenis korosi jurnal 2, perhitungan laju korosi jurnal 2, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa sih itu korosi? Korosi sendiri pada umumnya yaitu penurunan mutu material dikarenakan terjadi reaksi dengan lingkungannya. Contoh lingkungannya yaitu seperti air, panas, udara, tekanan, dan lain-lain. Korosi sendiri itu bisa cepat atau lambat tergantung pada lingkungannya. Reaksi, maintenance, ataupun yang lainnya. Walaupun materialnya sama, tetapi korosi yang terjadi itu akan berbeda. Korosi sendiri terjadi karena adanya hubungan antara logam dengan lingkungannya. Proses-proses yang terjadi pada korosi logam merupakan reaksi katoda, reaksi anoda, hantaran ion yang melalui elektrolit, dan hantaran elektron atau arus listrik yang melalui logam. Pada pembahasan kali ini akan membahas tentang dua jurnal yang berkaitan dengan korosi, yaitu yang jurnal pertama yang saya ambil yaitu pengaruh lumpur PT Lapindo berantas terhadap korosi pada struktur baja. Jurnal yang kedua yang saya ambil yaitu analisis laju korosi dengan media air laut pada hasil pengelasan logam baja karbon rendah dengan proses perlakuan panas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis korosi pada jurnal 1. Tentang jurnal 1 sendiri yaitu membahas tentang pengeboran gas alam oleh Lapindo. Berantas mengalami kegagalan. Pengeboran sumur tersebut mengalami blowout setelah memasuki hari ke-80 pengeboran. Kandungan unsur-unsur kimia yang tergolong berbahan beracun dan berbahaya atau B3 dalam lumpur Lapindo perlu dicermati. Setelah dilakukan beberapa kali uji laboratorium, ditemukan selain suhu mencapai 38-56 derajat Celcius, lumpur tersebut mengandung senyawa kimia yang melampaui mutu lingkungan. Selain itu, adanya unsur-unsur kimia yang melebihi baku mutu lingkungan tersebut bersifat korosif, sehingga menyebabkan terjadinya korosi pada struktur baja. Struktur baja tersebut seperti struktur jaringan, pipa migas, PDAM, gardu, tiang listrik, dan lintasan rel kereta api. Jika korosi ini berlangsung terus-menerus, maka struktur baja akan rusak total. Pada penelitian atau jurnal ini akan dibahas besarnya laju korosi yang diakibatkan oleh lumpur Lapindo pada struktur baja. Selain itu juga ditampilkan foto mikrostruktur baja tersebut untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi. Nah, jenis korosi yang terjadi pada jurnal 1 yaitu pitting corrosion. Pada jurnal 1 ini, pitting corrosion ini, korosi ini yang sering terjadi pada logam akibat lingkungan, yaitu korosi sumur atau pitting corrosion. Korosi ini menyerang permukaan logam yang bersifat bebas, di mana serangannya itu cenderung membentuk sumur dengan arah tegak lurus terhadap permukaan logam dan diameter permukaan jejak korosi jauh lebih pendek daripada alur penetrasian.
Yang selanjutnya itu penanganan korosi pada jurnal 1. Penanganan korosi pada jurnal 1 yaitu menggunakan proteksi katodik. Menggunakan proteksi katodik. Lapindo pada minyak dan gas korosi yang terjadi akibat lumpur lapindo pada pipa migas adalah 1,027 mm per tahun. Untuk mengurangi terjadinya korosi ini pada jurnal 1 ini tersebut dilakukan cara proteksi katodik, yaitu dengan cara lapis lindung. Kenapa sih digunakan cara proteksi katodik ini? Karena suhu sangat tinggi, maka digunakan lapisan politetrafluoroetilena atau PTFE. Bahan ini mahal, dan metode ini juga digunakan pada struktur rel kereta memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap tiang listrik dan struktur pipa air. Yang pembahasan selanjutnya itu jenis korosi pada jurnal 2. Sebelum ke jenis korosi, jurnal 2 itu membahas tentang jurnal ini bertujuan untuk mengetahui laju korosi pada baja karbon rendah yang disambung dengan pengelasan dan telah diberikan perlakuan panas pasca pengelasan untuk mengetahui laju korosi pada hasil las baja karbon rendah. Dilakukan pengujian menggunakan media air laut. Metode penelitian pada jurnal ini di mana spesimen baja karbon rendah yang sudah dilas dengan listrik kemudian dilakukan pemanas atau heat treatment dengan dipanasi lagi sampai temperatur 300 derajat Celcius. Spesimen dilakukan penimbangan dengan ketelitian 0,01 gram dan pengukuran dimensinya itu dengan ketelitian 0,001 mm. Kemudian dimasukkan dalam air laut yang sudah diletakkan dalam wadah berupa gelas plastik tanpa penutup. Spesimen direndam untuk waktunya itu ada beberapa sampel, yaitu dengan 100 jam, 200 jam, 300 jam, dan 400 jam. Nah, jenis korosi pada jurnal 2 ini yaitu terjadinya korosi uniform corrosion. Uniform corrosion ini disebabkan oleh perubahan suhu yang cenderung cepat dan terjadi secara beragam pada permukaan logam, di mana kenaikan suhu akan menyebabkan bertambahnya kecepatan reaksi korosi. Efeknya adalah terjadi penipisan pada permukaan dan akhirnya menyebabkan kegagalan karena ketidakmampuan untuk menahan beban. Yang selanjutnya itu pembahasan pada yang kelima itu perhitungan laju korosi pada jurnal 2. Perhitungan laju korosi pada jurnal 2 ini saya akan menjelaskan mengambil beberapa sampel saja, yaitu metode kehilangan berat atau Weight merupakan metode yang digunakan untuk menghitung laju korosi. Dalam penelitian atau jurnal ini, data penurunan berat spesimen dan penurunan dimensi digunakan untuk menghitung laju corrosion rate atau CR menggunakan rumus CR sama dengan K dikali W per D kali A kali T, di mana CR itu perhitungan laju korosi, W itu berat, kehilangan berat, satuannya gram, K itu konstanta, D itu densitas, A itu luas permukaan, dan T itu waktu. Hasil dari jurnal yang kedua, data dari jurnal kedua yaitu dan saya mengambil beberapa sampel, ada beberapa waktu perendamannya. Saya mengambil yang paling lama yaitu 400 jam. Waktunya 400 jam. W-nya itu 0,082, K-nya itu 87,600, D-nya itu 7,86, A-nya itu 20,096, dan T-nya itu 400 jam. Dengan dimasukkan ke dalam rumus perhitungan laju korosi, yaitu CR sama dengan K dikali W per D kali A kali T sama dengan K-nya 0,082, W-nya 87,600,
D-nya 7,86 kali, A-nya itu 20,096 dan T-nya itu 400. Didapatkan pada hasilnya itu 0,114 MPY. Nah, berdasarkan data penurunan berat spesimen dan penurunan dimensi diperoleh hasil perhitungan laju korosi sebesar 0,088 MPY dan untuk lama perendamannya itu 100 jam. Untuk rendaman selama 200 jam dan menggunakan data yang sama diperoleh laju korosi yaitu sebesar 0,106 MPY, sedangkan untuk rendaman selama 300 jam dan 400 jam diperoleh laju korosi sebesar 0,114 MPY. Yang terakhir yaitu pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang saya simpulkan dari PPT penjelasan saya, yaitu yang pertama, korosi sendiri itu adalah penurunan mutu material dikarenakan terjadi reaksi dengan lingkungannya. Lingkungannya itu seperti panas, air, tekanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu korosi dapat dicegah tetapi bisa diperlambat dengan cara pengendalian. Salah satunya yaitu pada Jundan 1 itu dengan menggunakan proteksi katoda. Yang ketiga yaitu korosi juga dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Terus yang keempat yaitu jenis korosi yang terjadi pada Jundan 1 dan 2 adalah pitting corrosion dan uniform corrosion. Kesimpulan yang kelima yaitu berdasarkan data penurunan berat spesimen dan penurunan dimensi diperoleh hasil perhitungan laju korosi yaitu sebesar 0,088 MPY dan 0,106 MPY dan 0,114 MPY. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang terakhir itu kehilangan berat akibat korosi yang terjadi pada material baja dan karbon paduan tembaga aluminium berhubungan erat dengan waktu. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari 2 jurnal tentang jenis korosi, penanganan dan perhitungan laju korosi. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.